Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yunarno dari kelas teknologi basis database dengan NIM 190551041. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan kursor pada SQL yang terdapat pada database di laptop saya. Nah, untuk menggunakan kursor sendiri, kita sebaiknya untuk mempelajari prosedur terlebih dahulu. Nah, yang pertama saya lakukan yaitu create database. Sini saya beri nama DB cursor. Kemudian saya use database cursor. Nah, setelah itu saya create table. Di sini saya beri nama table member. Di dalamnya terdapat field ID member dengan tipe data integer sebagai primary key. Kemudian ada nama member dengan tipe data varchar besarnya 100. Kemudian saya enter. Nah, setelah itu saya create table TB menabung. Di dalamnya ada field ID menabung, tipe datanya sama integer, jumlahnya 10, sebagai primary key. Kemudian ada ID member, tipe datanya integer. Kemudian saya masukkan jumlah, itu jumlah menabung dari member tersebut, tipe datanya integer. Nah, ID member tadi saya jadikan foreign key dengan cara mengambil ID member sebagai reference dari table member. Selanjutnya saya melakukan pengisian data atau value ke dalam table member. Nah, ID yang pertama saya isikan 1 dengan nama Aldi. Kemudian ID 2 saya isikan dengan nama Bima. Kemudian yang ketiga saya isikan dengan nama Cinta. Kemudian yang keempat saya isikan dengan nama Dika. Sepertinya ada kesalahan sintaks. Kemudian saya ulang, insert table member Aldi, Bima, Cinta, kemudian Dika, kemudian data kelima saya isikan dengan ID 5, saya isikan Endah. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan pengisian di table menabung. Pertama yang saya isikan pada ID menabung 1 dengan ID member 1, dia melakukan menabung sejumlah 50.000. Yang kedua ID 02
ID menabung 02 dengan ID member 1 juga, yaitu Aldi, dia menabung sebanyak 20.000. Kemudian ID menabung 3 dengan ID member 2, yaitu Bima, melakukan menabung sejumlah 100.000. Kemudian ID menabung 04 dengan ID member 2 sama, yaitu Bima, melakukan menabung sejumlah 10.000. Nah, yang kelima kita set dengan ID 3, yaitu Cinta, menabung sebesar 50.000. Ada kesalahan sintaks. Kita coba ulang untuk pengisian datanya. Pertama 3, keempat, kelima, kita klik enter. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita select atau kita tampilkan dari TB member. Nah, sudah ada. Kemudian kita select dari table menabung. Nah, sudah ada. Selanjutnya di sini kita akan melakukan perhitungan untuk ID menabung dengan ID member 1 itu muncul berapa kali dan seterusnya. Pertama-tama kita lakukan delimiter terlebih dahulu, kemudian kita create prosedur dengan nama hitung in ID in dengan type data integer, kemudian out dan city integer juga. Nah, di sini terbagi dua, di mana in itu berfungsi untuk masukan, sedangkan out untuk keluaran. Kita lanjutkan. Kita mulai dengan begin, kemudian kita set CT, kita select, ID member from table menabung, di mana ID member sama dengan ID. Selanjutnya kita enter, kemudian kita end. Nah, fungsi dari line ini adalah untuk melakukan perhitungan berapa banyak ID member muncul dari table menabung yang kita ambil dari ID membernya. Bisa dilihat. Nah, nanti nilai itu kita masukkan ke dalam CT. Selanjutnya kita balikan dulu delimiternya, kemudian kita call hitung 1 add A. Kita tutup. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya bisa kita lihat ID member 1 dan add-nya itu kita ambil dari hasil merujuk kepada city yang tadi kita buat. Nah, sengaja dia tidak menampilkan karena saya tidak menaruhnya di table manapun. Tapi query-nya oke, berarti dia menandakan dia telah berhasil menghitung ID member 1 itu ID member 1 itu muncul seberapa banyak pada table menabung. Nah, yang kemudian menjadi masalah apabila jumlah data di dalam tabel tersebut mencapai ribuan. Jika kita menggunakan call hitung atau prosedur, tentunya dia akan memerlukan banyak waktu karena dia akan menghitung satu persatu untuk mendapatkan hasil atau data yang kita inginkan. Nah, untuk itu pertama-tama kita awali dengan buka delimiter. Kemudian karena di dalam pemrograman itu memiliki indeks, sedangkan di
dalam table ini kita tidak memiliki indeks, makanya kita gunakan kursor. Nah, kita beri nama create procedure dengan nama kursor 2, dan kita mulai, dan kita declare dengan ID C, tipe datanya integer, dan kita declare nama C, tipe datanya varchar, range-nya 100. Kemudian kita declare dan integer, kita defaultnya sama dengan 0. Kemudian kita declare lagi record yang menandakan awal kursor dimulai. Kita ketik kursor for select dari ID member, nama member, kita ambil dari table member, kemudian kita order by ID member. Di sini saya gunakan ascending biar rapi saja, dia mengurutkan dari paling kecil ke yang paling besar. Kemudian kita declare continue handler pro SQL state 02000 set, kemudian kita set done sama dengan 1, enter. Nah, sampai sini dulu saya akan jelaskan. Tadi sebelumnya saya telah membuat declare sebanyak 4 buah yang berisi IDC, nama, dan declare record. Nah, declare dari IDC ini dengan tipe data integer dan declare nama C dengan tipe data varchar nantinya akan saya gunakan sebagai variabel pada kursor yang dibuat. Kemudian declare dan itu kita set sebagai 0. Selanjutnya ada declare record, di bawahnya ada kursor sebagai awal kita memulai kursor, dimana record itu adalah nama dari kursor ini. Ada ID member, nama member dari table member yang kita urutkan. Nah, di sini fungsi dari declare record adalah menselect data dari ID member, nama member dari table member untuk diurutkan berdasarkan ID member. Nah, kemudian ada declare continue handler for SQL state 02000 set done sama dengan 1. Maksudnya adalah bahwa ketika dia sudah mencapai end of file atau akhir data dari table yang ditandakan dengan 02000, dia akan men-set done yang awal mulanya tadi kita set sebagai 0 menjadi 1. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan dengan open record, yaitu nama dari kursor yang telah kita buat. Di proses ini kita tidak boleh terbalik, misalnya open terlebih dahulu kemudian declare, karena nanti prosesnya tidak akan berlangsung. Nah, setelah kita open record, barulah kita bisa mulai menjalankan query atau tugas yang ingin kita lakukan di dalam kursor. Di sini saya awali dengan truncat table keep. Nah, table keep di sini sudah saya buat sebelumnya, dan nanti akan saya tampilkan di dalamnya apa saja yang ada dalam table keep tersebut. Nah, table keep di sini sendiri berfungsi sebagai untuk menyimpan data ketika si member melakukan atau menabung. Nah, nanti berapa kali dia menabung akan disimpan di table keep. Truncat sendiri berfungsi agar ketika kita menampilkan prosedur, primary key-nya tidak error karena dia muncul lebih dari satu kali. Kita lanjutkan, kita ketik while not done do. Di sini kita mulai melakukan perulangan.
Nah, selanjutnya kita ketik fetch, kemudian record into id si nama si. Nah, fungsi dari fetch ini adalah mengambil data dari record atau kursor tadi, yaitu id member akan dimasukkan ke id si, dan nama member akan dimasukkan ke nama si. Selama tadi perulangannya not done atau belum sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan call hitung yang sebelumnya telah kita buat tadi. Kita isikan idc kemudian add e. Nah, idc di sini itu merujuk kepada id member dari kursor yang kita simpan tadi. Kemudian add itu menghitung berapa kali si member ini muncul dalam tabel menabung. Selanjutnya kita if kita masuk ke perulangan di dalamnya, add is null, then set add e sama dengan 0. Kemudian kita end perulangan, and if. Nah, fungsi dari 3 baris ini adalah agar ketika misalnya datanya dia belum mencapai 0 atau belum kosong, dia akan tetap melakukan perulangan, dan ketika datanya telah kosong maka dia akan mengakhiri perulangan. If not done, then insert into table keep nama member, jumlah values nama si, add e. Kemudian saya kiri perulangan. Pertama, saya akan menjelaskan bahwa fungsi dari perulangan ini adalah dia akan memasukkan data ke dalam table keep, di mana nama member dan jumlah akan diset berdasarkan nilai dari nama si dan add e. Add e sendiri tadi merujuk kepada berapa kali member tersebut melakukan atau menabung dalam table menabung. Nah, nantinya dia akan dimasukkan ke dalam table keep tadi. Selanjutnya, setelah kita end while, kita select from table keep, kita order by jumlah. Di sini saya pakai ascending. Saya hapus terlebih dahulu. Enter. Kemudian kita close record atau mengakhiri kursornya. Kemudian kita end atau kita tutup. Nah, ada error menandakan berarti ada typo atau mungkin salah ketik pada sintaks yang saya buat di atas. Nah, saya coba perbaiki terlebih dahulu. Ternyata kesalahannya ada di salah ketik penulisan, di mana for seharusnya saya ketik atau saya inputkan for SQL state 02000 set done sama dengan 1. Kemudian sisanya kita ikuti saja seperti yang kita buat sebelumnya. Kita end, kemudian kita enter. Nah, ternyata berhasil. Berarti sintaks yang kita buat di atas
sudah berhasil, dan tadi ternyata ada kesalahan ketik. Selanjutnya delimiternya kita kembalikan. Kemudian kita coba call kursor 2 yang tadi kita buat. Nah, sudah berhasil. Karena saya tadi mengurutkannya berdasarkan ascending, maka dia mengurutkan jumlahnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini bisa kita lihat bahwa Bima dengan ID member 2 pada tabel menabung dia muncul sebanyak 2 kali. Kemudian bisa kita lihat Aldi dengan ID member 1 muncul juga sebanyak 2 kali. Bisa kita lihat. Nah, berikutnya untuk Cinta, dia jumlahnya 1 kali. Bisa kita lihat pada tabel menabung. Cinta dengan ID nomor 3 ternyata dia muncul sebanyak 1 kali. Sedangkan Dika dan Enda jumlahnya 0 karena pada tabel menabung mereka tidak muncul. Kemudian saya coba call kursor untuk kedua kali. Ternyata tidak terjadi error. Di sini saya akan menunjukkan isi dari tabel keep. Nah, bisa dilihat di sini saya menggunakan auto increment agar ID keep tadi meskipun kita tidak isi akan bertambah secara otomatis. Selain itu, trunket yang kita isi tadi berguna agar ID keep-nya tidak terjadi pendabelan dan mengakibatkan error di primary key. Nah, sekian tutorial kursor dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.